Halo guys. Udah ngopi apa belum? Posisi masih rebahan atau udah kemana-mana ini? Mentang-mentang PPKM udah gak level pedas ya? Tapi tetep jaga prokes ya guys. Oh iya, omong-omong kali ini aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang indah sekali dan sangat sakral. Namanya adalah La Salette. La Salette adalah sebuah tempat yang jarang sekali dibicarakan oleh umat Katolik di Indonesia. Sehingga jarang juga umat yang datang ke sana kecuali para imam dari kongregasi MSF. La Salette adalah sebuah desa yang terletak di pegunungan Alpen, sebelah tenggara Perancis. Kamu gak usah bingung guys, tinggal buka Google Maps maka suaraku pun juga muncul di sana kok. Di tempat inilah Bunda Maria pernah menampakkan diri untuk menyampaikan pesan pertobatan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1846. Oh iya, saat itu kira-kira kamu umur berapa ya guys? Jangankan umur, lahir aja juga belum. Mbahmu pun mungkin juga belum lahir ya guys. Hehehe. Bercanda loh. Lanjut. Wow, mantap. Thanks ya Mbak atas prolognya dengan suaranya yang khas seperti di Google Maps. Kita lanjutkan pemirsa. Desa La Salette dihuni kurang dari 1.000 orang jumlah penduduknya dan mayoritas beragama Katolik. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani-petani kecil. Tetapi kebanyakan dari mereka malah bekerja setiap hari Minggu dan itu dilakukan terus-menerus selama musim panas. Sehingga mereka pun tidak pernah pergi ke gereja selama musim panas tersebut. Justru yang pergi ke gereja hanyalah wanita-wanita tua. Ketika musim dingin, mereka baru mau pergi ke gereja, itu pun karena tidak ada yang bisa dikerjakan alias gak bisa ngapa-ngapain selain ke gereja. Somplak bener ya mereka. Parahnya lagi, mereka ke gereja bukan untuk beribadah, melainkan hanya untuk berolok-olok tentang agama, nyalah-nyalahin bahkan nyumpah-nyumpahin Tuhan, karena panenan mereka yang gagal baik kentang maupun gandum dan buah anggurnya yang busuk. Parah benar mereka ya. Hal itulah yang membuat Bunda Maria benar-benar terluka hatinya. Dan itu merupakan titik di mana Bunda Maria menampakkan diri di desa La Salette. Singkat cerita, dan ceritanya pun singkat. Pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu, tanggal 19 September 1846, dua anak penggembala yang bernama Maximin Giraud yang berusia 11 tahun dan Melanie Calvat yang berusia 14 tahun yang berasal dari desa Corps, sekitar 11 km dari desa La Salette. Mereka kok tidak sekolah ya? Maximin dan Melanie tengah tertidur di padang rumput saat menjaga kawanan sapi milik bosnya. Mereka berdua kelelahan setelah membuat sebuah taman kecil dari bebatuan dan bunga. Dan tiba-tiba Tiba-tiba mereka berdua terbangun oleh sebuah cahaya berkilauan, dan tampak di tengah cahaya tersebut ada seorang wanita yang begitu menawan sedang duduk sambil menangis pada tumpukan batu di taman yang mereka buat. Setelah mereka nyadar atau ngelumpuk nyawanya karena bangun tidur, mereka menyadari bahwa wanita tersebut ternyata adalah Bunda Maria. Dengan perasaan takut, senang, bahagia, dan deg-degan campur aduk jadi satu, Maximin dan Melanie mendekat kepada Bunda Maria dan Bunda pun memberikan pesan pertobatan bagi umatnya. Katanya, apabila umat-umatku tidak mau patuh, aku terpaksa melepaskan tangan putraku. Tangannya begitu berat sehingga aku tidak dapat lagi menopangnya. Sudah sejak lama aku menderita karena kalian. Aku selalu berdoa kepadanya tanpa henti, supaya putraku tidak meninggalkan kalian. Tetapi kalian semua malah tidak peduli sama sekali. Aku telah memberi kalian 6 hari untuk bekerja. Aku mengendaki hari ke-7 untuk diriku sendiri. Tetapi kalian tidak ingin memberikannya kepadaku. Itulah yang begitu memberatkan tangan putraku. Kemudian Bunda Maria bertanya kepada anak-anak tersebut,
Apakah kalian berdoa dengan baik, anak-anakku?" "Tidak, Bunda," jawab mereka dengan polosnya. "Oh anak-anakku, kalian harus melakukannya dengan baik setiap saat. Kalau kalian belum bisa merangkai doa, maka berdoalah saja 1 kali Bapa kami dan 1 kali Salam Maria. Itu sudah cukup. Ketika kalian ada waktu dan dapat berdoa dengan lebih baik, berdoalah lebih banyak." Bunda Maria mengakhiri percakapannya dengan Maximin dan Melanie. "Nah anak-anakku, kalian harus menyampaikan hal ini kepada semua umatku." Wanita menawan yang ternyata adalah sang bunda itu segera meninggalkan Maximin dan Melanie yang masih terbengong-bengong. Gumam Melanie dalam hati, "Wow, kecantikannya sungguh menawan, dihiasi cahaya yang menyeliputi dirinya, terlebih tutur katanya sangat menyentuh hati. Untuk mengingatkan umatnya kembali kepada Allah benar-benar menakjubkan, bahkan melelehkan hatiku." Kemudian mereka masih terbengong-bengong sambil mengikuti dan memperhatikan setiap langkah sang bunda yang semakin lama semakin menghilang di antara perbukitan La Salette. Saking girangnya berjumpa dengan Bunda Maria, kedua anak ini pun menceritakan kejadian ini ke banyak orang, termasuk imam paroki di La Salette. Imam paroki kembali menceritakan kejadian yang dialami kedua anak itu pada waktu misa, sehingga berita tersebut menjadi viral dan trending topik bagi para netizen. Kebayang kalau waktu itu sudah ada medsos, tentu hal ini akan langsung menyebar ke seluruh dunia. Berhubung belum ada medsos, maka berita dari mulut ke mulut terus tersebar dengan cepat, termasuk para pejabat pemerintahan. Hal ini tentu memicu pejabat pemerintah untuk memulai suatu penyelidikan. Dan anak-anak ini tetap bersikukuh pada kisah mereka, walau diancam akan masuk penjara. Suatu ketika saat menyelidiki tempat kejadian, seseorang mematahkan sebongkah batu di mana tadinya Bunda Maria duduk. Tiba-tiba dari bongkahan batu itu memancarlah suatu sumber air di tempat yang tadinya kering, terkecuali saat musim salju sedang mencair. Mata air ini terus mengalir dengan berlimpah. Ada seorang yang mengambil airnya dan memberikannya kepada seorang perempuan yang sudah sakit bertahun-tahun. Ia meminum air tersebut setiap hari sambil mendaraskan novena, dan tepat di hari ke-9 ia sembuh total. Semakin hari semakin banyak orang yang merasakan mukjizat, dan mukjizat yang paling besar serta menakjubkan adalah banyak orang kemudian ikut ambil bagian dalam misa kudus dengan setia dan menerima sakramen pengakuan dosa secara rutin. Setiap hari Minggu mereka tidak lagi bekerja, tetapi rajin ke gereja dan hidupnya saleh penuh devosi. Dan sumber mata air tersebut masih mengalir hingga sekarang. Sejak peristiwa itu, pesan pertobatan terus tersebar di seluruh penjuru dunia. Tepatnya pada tanggal 19 September 1851 atau 5 tahun sejak penampakan, Uskup setempat secara resmi menyetujui devosi dan doa publik kepada Bunda Maria di La Salette. Tahun berikutnya, komunitas religius pun dibentuk yang disebut dengan misionaris dari La Salette. Keuskupan memutuskan secara serius untuk membangun sebuah basilika yang sangat megah, kuat dan indah yang diberi nama dengan Basilika Our Lady of La Salette, di lokasi tepat di mana Maximin dan Melanie menerima pesan dari Bunda Maria. Semakin hari semakin banyak para peziarah mengunjungi tempat penampakan Bunda Maria di La Salette, termasuk John Bertir, seorang seminaris di keuskupan setempat yang sedang bimbang menentukan
akan menjadi imam yang seperti apa nantinya. Selama liburan tahun 1861, sebelum tahun terakhir di seminari, beliau bersama beberapa teman sekelas berziarah ke La Salette, tempat di mana Bunda Maria 15 tahun sebelumnya menampakkan diri. John begitu terkesan oleh kelompok kecil misionaris dari La Salette. Keraguannya akan masa depannya pun langsung hilang. Setelah ujian terakhir di seminari, ia langsung pergi ke La Salette dan masuk ke biara para misionaris di La Salette. Kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1862. Pater John Bertir inilah yang kelak mendirikan kongregasi atau tarekat MSF dengan Bunda Maria dari La Salette sebagai pelindungnya. Singkat cerita, kedua anak yaitu Maximin Giraud dan Melanie Calvat pun wafat. Makam dari Maximin Giraud berada di Basilika yang wafat pada tanggal 1 Maret 1875 atau 29 tahun setelah penampakan Bunda Maria. Sedangkan Melanie Calvat wafat sebagai biarawati di Bari, Italia pada tanggal 15 Desember 1904 atau 58 tahun setelah penampakan. Begitulah cerita tentang Our Lady of La Salette.